Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan ya. Oke, pada hari ini kita tetap melanjutkan pembelajaran kita ya sejarah Indonesia dengan pembahasan perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Oke, minggu lalu kita sudah membahas ya materi yang sama ya, tetapi hanya saja pembahasan kita itu mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan ya yang kedua dan yang ketiga itu membahas tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Ya, sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan ya. Di mana yang pertama, peristiwa konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan ideologi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, dan hari ini kita akan membahas tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ya. Dan yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Di sini ada beberapa kejadian ya. Yang pertama ada pemberontakan APRA. Ya, Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau Kenil ya, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat yang saat ini masih berbentuk negara bagian Pasundan ya. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling ya. Oke, kita lanjut kembali. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ya, dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda ya. Ya, kita lanjut ke peristiwa yang kedua, itu ada peristiwa Andi Aziz ya. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukan yang berasal dari Kenil ya, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara Kenil bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS ya. Oke, itu peristiwa Andi Aziz. Kita lanjutkan.
Pasukan Kenil di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium ya Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April tahun 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor. Sementara pasukan telah berontak, Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta. Setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukan berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kita lanjutkan kembali ya. Dan yang C, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, ya, Dr. C.H.R. Soumokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan Kenil. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Leimena untuk berunding ya. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindak tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Ya, kita lanjut kembali. Kelebihan pasukan Kenil RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas. Namun TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak ya. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan yang ketiga ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ya. Oke. Yang pertama itu ada pemberontakan PRRI dan Permesta ya. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat ya. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dan yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh
Kolonel Mauludin Simbolon. Ya. Dan yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. Dan yang keempat, ada Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vetjen Sumual. Ya. Oke, kita lanjut. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka bahwa bergabung ke dalamnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir ya. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun semuanya gagal ya. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya mencuat ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau kabinet Juanda. Selanjutnya, pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Ya. AS atau Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontak ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun ini juga pemberontak PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan ya. Oke, kita lanjut kembali. Dan yang kedua ada persoalan negara federal dan BFO ya. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian ya. Mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan ya. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro Republik Indonesia yang ikut serta. Mr. Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi tersebut ya. Oke. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukan di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide anak agung ya serta RT Adil Puradireja dan Jumhana ya. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II ya, berasal dari Pontianak dan Mansur dari Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO ketika Belanda melancarkan agresi militer yang keduanya. Pertahanan antara dua kubu ini
kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara anak agung dengan Sultan Hamid yang kedua. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA, Westerling, mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Kita lanjut. Setelah konferensi meja bundar atau KBM pada tahun 1949, ya, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KBM menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personal mantan anggota KENIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KENIL. Ya. Sebaliknya, anggota KENIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian, ya. Oke. Kita lanjut. Setelah konferensi meja bundar atau KBM tahun 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer, ya. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KBM menyebut bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personal mantan anggota KENIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KENIL. Sebaliknya, anggota KENIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Ya, oke. Materi kita sudah selesai sampai di sini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada siswa-siswi sekalian untuk membuat ringkasan setengah lembar saja, ya. Untuk syarat kalian bisa absen di link nanti yang akan saya kirimkan di grup kelasnya. Oke. Karena materi kita sudah selesai, saya ingatkan kepada siswa-siswi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan untuk sementara demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar dunia kembali pulih dan kita kembali bertatap muka di sekolah. Materi kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu.